Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari bersama kita membacakan visi dan misi STT Aletheia. Visi STT Aletheia menjadi lembaga pendidikan tinggi gerejawi yang memperlengkapi para pemimpin gereja untuk berteologi reform secara kritis, berkemampuan menggembalakan dan berkarakter serupa Kristus. Misi STT Aletheia 1. Menumbuhkan pemikiran kritis dalam berteologi reform. 2. Mengembangkan kemampuan pengembalaan melalui pendidikan kepemimpinan hamba, servant leadership. 3. Membentuk karakter serupa Kristus melalui pemuridan. Mazmur 95 ayat 2 hingga 3 menyatakan, biarlah kita menghadap wajahnya dengan nyanyian syukur, bersorak-sorak baginya dengan nyanyian mazmur. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar dan Raja yang besar mengatasi segala Allah. Allah memanggil setiap kita untuk menikmati persekutuan dengan Sang Raja di atas segala raja yang kemuliaannya memenuhi seluruh bumi. Adalah datangnya dari Tuhan yang adalah Raja atas segala ciptaan di langit dan di bumi. Sang pencipta, pembela, penebus, dan sang penyempurna iman kita sampai pada kesudahannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai kamu semua. Filipi 3 ayat 8 hingga 9 menyatakan, segala sesuatu kuanggap rugi, karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku, lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam Dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena menaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Di dalam pengejaran kita memahami iman, sudahkah kita benar-benar memberikan hati dan pikiran kita bagi Yesus? Sudahkah Yesus telah menjadi Raja dalam seluruh perjalanan iman kita? Atau di dalam hati kita ada banyak ruang bagi kesibukan, kesenangan, pembelajaran, tetapi tidak untuk Yesus? Adakah ruang bagi Yesus dalam hidup kita?
Bapa yang penuh rahmat, dengan merendahkan hati kami datang di hadapan-Mu. Menyadari bahwa hati kami seringkali diduduki oleh segala sesuatu yang bukan Engkau. Engkau tidak menjadi penguasa dan raja atas hati kami. Kami masih melakukan dosa yang menyenangkan hati kami. Kami masih membiarkan ilah-ilah lain menjadi yang terutama dalam hati kami. Bahkan di dalam perjalanan pencarian pengertian akan iman kami pun, kami terlalu sibuk untuk melayani, belajar, dan bekerja sehingga kami lupa untuk menempatkan Engkau sebagai Raja dalam hati kami. Kasihanilah dan ampunilah kami ya Tuhan. Tuntunlah kami untuk terus berjalan di hadapan-Mu oleh kuasa Roh Kudus-Mu. Supaya kami dapat menjadikan Engkau Raja yang senantiasa bertahta dalam pikiran, hati, dan kehidupan kami. Dalam nama Yesus. Amin. Mari kita nyanyikan lagu Adakah Ruang Bagi Yesus, bait yang pertama. Dengarkanlah berita anugerah Allah untuk kita semua. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. 1 Korintus 1 ayat 30. Allah sumber kebenaran dan iman itu sendirilah yang telah menebus dan menguduskan hati kita, sehingga Ia dapat menjadi Raja atas kehidupan kita dan memimpin kita pada kehidupan yang baru. Jemaat dipersilakan untuk bangkit berdiri. Firman-Nya di dalam 2 Petrus ayat 1, pasal 1 ayat yang ke-5 hingga ke-8. Kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus, Tuhan kita. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Ketika kita mengejar pengertian atas iman yang kita miliki, kita perlu ingat untuk senantiasa membiarkan Kristus, Sang Penyempurna iman kita, memimpin kita mendalami iman yang kita yakini. Kiranya setiap kita bisa bersungguh-sungguh berseru padanya untuk menambahkan pengertian pada iman kita, hari demi hari. Turut sangat
dipersilakan kepada hambanya. Shalom kepada Bapak Ibu dosen, juga rekan-rekan mahasiswa. Shalom. It's good to be back di lokasi, di space, di tempat di mana saya juga pertama kali dibentuk formasi spiritualnya yang masih berdampak buat saya sampai hari ini. It's good to be back at least once in a while ya. Kalau terus-terusan saya nggak tahu. Terima kasih buat kesempatan hari ini bisa berbagi refleksi firman Tuhan dengan judul Faith, Seeking Understanding, dan liturgosnya sangat baik mempersiapkan. Saya sudah di rongrong di kontak ya sebulan setengah sebelumnya ya untuk minta ini ada guidance apa supaya bisa mimpinya dengan baik, dan saya belum bisa memberikan konten khusus tapi persiapannya hari ini juga kerasa sangat baik. Thank you buat Aime, pelayanannya hari ini very well prepared. Dan Bapak Ibu dan Saudara, mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, refleksi sama-sama, kita berdoa sekali lagi. Bapa, kami memohon roh-Mu, roh hikmat-Mu, roh-Mu yang kudus, menolong kami untuk merenungkan firman-Mu yang tertulis, agar semata-mata firman tertulis ini refleksinya mengarahkan kami kepada firman yang hidup, Yesus Kristus penebus kami. Kami berdoa mengucap syukur dalam nama Yesus Kristus. Amin. Saudara, saya mau memulai dengan sebuah pertanyaan refleksi kecil ya. Mengapa ada gap antara apa yang kita ketahui dan apa yang kita lakukan? Ya, jawaban singkatnya dosa, tapi jawaban itu sangat tidak mendidik. Apalagi buat kita yang di situasi higher education seperti ini, ya kan? Faith, seeking understanding. Iman pasti mau mencari pengertian dan pemahaman. Kenapa kita percaya apa yang kita percaya, begitu ya? Nah, mengapa ada gap antara yang kita ketahui dan yang kita lakukan? Siapa sih yang tidak tahu bahwa betapa baik kalau kita bisa jaga makan dan olahraga teratur? Berapa banyak dari kita tapi yang hari ini bisa ngontrol porsi makan dan bisa mengontrol energi, stamina dan waktu untuk menyempatkan diri berolahraga? Oh, semua orang tahu olahraga itu baik, tapi kapan kita mulai sungguh-sungguh berolahraga? Siapa yang nggak tahu di sini bahwa screen time mestinya bisa dikontrol, bisa dikurangin, bisa dibatasin, karena gadget ini bisa jadi kawan, bisa jadi lawan. Siapa di sini yang kalau malam jam tidur, rekan-rekan mahasiswa misalnya, jam 10 ya, 10 apa 10.30, waktunya jam malam, lampu sudah off, dan betul-betul di kamar itu bisa seperti tujuan semua di off kan. Tapi ternyata layar gadget masih menyala di kamar, bukan? Lampunya memang cuma scoopnya di wajah kita. Siapa yang bisa ngontrol? Antara apa yang kita tahu, yang bahkan kalau kita para rohaniwan di sini berulang kali mengajarkan, dan yang betul-betul bisa melakukan seperti yang dirinya katakan. Berapa banyak dari kita yang tentu kita tahu, amin, firman Tuhan itu penting, bukan cuma untuk diajarkan, harus diresapi dan refleksi terlebih dahulu, supaya waktu kita berbicara, ini berbicara bukan untuk menyerang, untuk mengarahkan orang lain, tapi ini kita tahu betul. Seperti saya mempersiapkan dan saya tahu betapa beratnya ini. Ada kesempatan refleksi diri ya, baru kita bisa deliver buat orang lain. Tapi berapa banyak dari kita yang menyempatkan diri di antara semua kesibukan yang gak ada ujungnya untuk punya quality time, merenungkan firman Tuhan untuk diri, bukan cuma untuk ngomong bagi orang lain dan jemaat. Gap ini ya, antara apa yang diketahui dan apa yang kita lakukan, saya mau pakai ilustrasi di awal ini untuk menolong kita melihat ya, bahwa topik tentang faith, seeking understanding, itu bukan cuma karena kita beriman, kita harus bisa menjelaskan kenapa kita beriman. Maka kita mesti perlengkapi dengan pengetahuan dan tentu juga pengertian, kemudian bisa mengajarkan dengan meyakinkan. That's not the end goal. Itu adalah prosesnya. Tapi the end goal of the faith itself adalah untuk menolong kita menunjukkan kepada dunia siapa yang aku percaya. Dan siapa yang aku percaya menunjukkan kesempurnaan Yesus, bukan kesempurnaan kita, bukan? Nah, tetapi kalau the end goal adalah faith-nya kita di sini mengembangkan iman itu dengan pengetahuan, belajar, dan belajar, maka kita akan end up dengan gap yang tetap sama. Sudah tahu, sudah mengerti, nggak bisa didebat lagi. But why? Kenapa apa yang aku tahu tidak bisa langsung menjadi sesuatu yang otomatis aku lakukan? Yes, jawaban dosa, semua orang mengamini, but why? Bagaimana kita berbicara kepada dunia yang tidak mengenal tentang konsep dosa? Bagaimana mengartikulasikan ini?
Apa efek dosa dalam hidup saya yang praktis ini? Nah, saudara, maka sebuah quotes ya, saya buat untuk menggambarkan proses ini. Next. Perjalanan terpanjang di muka bumi, di dunia di mana kita hidup, sebenarnya itu bukan dari kutub utara ke kutub selatan. Ya, saya googling perjalanan terjauh di muka bumi bukan kutub utara kutub selatan sih, cuman ini gambar umum saja ya, ujung ke ujung. Perjalanan paling panjang itu bukan dari ujung satu bumi yang satu ke ujung bumi yang lain, melainkan perjalanan paling panjang itu adalah 18 inci dari kepala ke hati. Yes, itu perjalanan the longest way di hidup kita. Karena semua yang saya dan saudara pahami, ternyata tidak sendirinya itu otomatis akan turun ke hati. Dan ini PR besar. Maka klarifikasi di awal saudara, makna faith seeking understanding, next ya. Ini kan memang quotes dari Anselmus ya. Ini kalau saya terjemahkan quotes dari Anselmus dalam bahasa Indonesia sehari-hari, Anselmus intinya berkata bahwa saya tidak mencari pengertian supaya saya percaya. Jadi kalau saya mengerti dulu, saya punya bukti dulu, baru saya bisa percaya. Yes, it's logical, ya. Melainkan saya percaya supaya saya bisa lebih mengerti. Nah, singkat katanya begini. Saudara, faith seeking understanding itu bukan proyek intelektual. Faith itu bukan proyek intelektual. Apalagi menyadari kalau tadi ya, sekalipun kita punya banyak, ternyata perjalanan paling jauh di hidup kita, itu bukan dari ujung bumi satu ke ujung bumi yang lain, tapi dari kepala ke hati. Sehingga ternyata mengerti saja tidak otomatis terjadi. Hati kita ingin melakukannya, apalagi ngomong soal kesanggupan melakukannya. Ternyata masih banyak proses yang perlu mengiringi, guiding perjalanan panjang ini. Jadi kalau cuma hari ini belajar, apa yang saya pelajari belasan tahun yang lalu di sini, atau beberapa bulan yang lalu terakhir saya belajar di tempat studi yang lain, itu tidak akan otomatis menjadi sesuatu yang bisa langsung diejawantakan. Oh, prosesnya masih panjang. Nah, faith seeking understanding hari ini, the goal dari refleksi kita hari ini adalah menolong kita untuk melihat bagaimana proses ini. Ini bisa terjadi. Baik, saudara, saya mau mulai lagi dengan pertanyaan ya, pancingan ya. Next. Why do we do what we do? Kenapa kita lakukan seperti yang kita lakukan hari ini? Saya memberikan sebuah contoh, ini contoh favorit saya. Bacaan yang ditulis oleh seorang Romo Katolik ya. Beliau pernah menuliskan ilustrasi begini. Suatu kali di sebuah biara, katakan ada di STT Aletheia. Waktu doa malam, ada seekor kucing peliharaan tetangga, itu sering masuk ke lingkungan biara, lingkungan kampus ya. Meow, meow, meow. Bayangkan kita lagi ibadah seperti ini, lagi doa pembuka, tiba-tiba meow, meow. Ganggu banget ya. Kucingnya nggak berdosa, nggak bersalah. Tetapi suara mengiong itu bisa membawa kita pada pencobaan dosa. Maka sang kepala biara ya let's say Pak Amosnya biara itu ya memutuskan tangkap kucing itu, tapi jangan diapa-apakan, jangan digoreng ya. Saya tahu di sini ada yang bisa makan apapun ya. Kucing itu kemudian ditangkap, dimasukkan dalam kandang dan ditaruh di dapur kampus yang jaraknya jauh dari tempat mereka persekutuan. Supaya nggak mengganggu. Nah, maka setiap mau persekutuan doa supaya kucing itu tidak perlu dibinasakan dan menjadi makanan kenikmatan, dimasukkan dalam keranjang, kemudian dalam kandang, kemudian ditaruh di tempat yang agak jauh di dapur supaya semua bisa beribadah, bisa berdoa dengan khusyuk. Nah, itu dilakukan bertahun-tahun dan tidak perlu lagi dibuat kesepakatan atau diingat-ingatkan, waktunya persekutuan doa nih, kucingnya dong tolong diberesin. Nggak perlu lagi. Mahasiswa sudah tahu, tidak perlu saling menunjuk, pokoknya ketemu kucing itu menjelang setengah jam sebelum ibadah dimulai, kucing itu akan dibawa, ditangkap, dimasukkan dalam kandang. Bertahun-tahun itu dilakukan, dan semua sudah tahu, sampai pergantian generasi pun terus dikatakan, setiap kali mau mulai persekutuan doa, kucingnya tolong ditangkap, dimasukin keranjang ya, masukin kandang ya. Bertahun-tahun sampai belasan tahun kemudian kucingnya koit. Bukan ada yang makan sih, ya karena usia aja. Kucingnya sudah nggak ada, kucingnya mati. Tapi sampai belasan tahun kemudian, bahkan sudah ganti kepemimpinan sekalipun. Setiap sebelum persekutuan doa, mahasiswa akan menangkap seekor kucing, menaruh di dalam kandang, dan disimpan di dapur. Bertahun-tahun, tanpa mempertanyakan, kenapa kita lakukan ini? Dan sampai ada orang datang, kenapa kok ada kucing di dapur? Baru orang mikir, oh iya kenapa? Nggak tahu sih,
ternyata selama ini masing-masing punya pertanyaan tapi tidak berani disampaikan. Jadi masing-masing cuma berasumsi, oh mungkin kucing ini adalah lambang. Ini simbolnya kampus mungkin. Macam-macam. Intinya begini saudara. Refleksi yang mau dikeluarkan dari cerita ini adalah, kita melakukan apa yang kita lakukan tanpa bertanya. Karena itu memang sudah dilakukan terus dan otoritas mengharuskannya. Dan pokoknya selama kita lakukan itu semua lancar, semua baik dan gak terlalu repot juga sih. Sampai gak ada kucing pun kucingnya masih dicari. Pokoknya harus ada selalu kucing. Belasan tahun sudah 3 generasi kucing berganti. Dan setiap kali mau ibadah mesti ada kucing yang dimasukkan dalam kandang. Dan orang tidak mengerti apa relevansi memasukkan kucing dalam kandang itu. Apakah dia penolak bala? Apakah ada refleksi teologis? Nggak ada. Yang jelas kita sebelum ibadah bisa dimulai, pastikan kucingnya ada dulu. Dan itu menguras perhatian dan energi. Why do we do what we do? Memang saudara, diklarifikasi di awal bahwa human reasoning ya dan understanding will never earn faith. Jadi hanya karena tahu saja, itu tidak membuat kita punya iman. Karena perjalanannya panjang sekali ya. Tetapi iman yang sejati, nah ini sisi lain dari faith seeking understanding, itu tidak akan merasa terancam oleh pengetahuan yang lebih dalam. Pertanyaan yang lebih kritis, kenapa saya melakukan apa yang saya lakukan? Kenapa saya menerima pemahaman yang saya terima sebagai pengajaran ini? Dan kenapa saya beriman kepada objek iman, Yesus Kristus? Nah saudara, kita tidak perlu merasa terancam kalau kita mengerti kenapa kita lakukan apa yang selama ini kita lakukan. Nah, mari kita baca sama-sama. Refleksi kita landasannya dari firman Tuhan dari Filipi pasal yang pertama ayat 9 sampai 11. Filipi pertama ayat 9 sampai 11. Bolehkah kita bacakan bersama-sama? 3 ayat ini, 2, 3. Dan inilah doaku. Semoga kasih-Mu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Doa Paulus, kasih-Mu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian. Baru efeknya adalah bisa discern, bisa memilih apa yang baik, hidup suci, tak bercacat menjelang Kristus. Impactnya, hasil yang bisa dinilai dan dilihat oleh orang-orang lain. Penuh dengan buah kebenaran. Dan sumbernya adalah dari Yesus Kristus. The end goal adalah kemuliaan bagi Allah. Saudara, next ya. Nah, jadi kalau sepintas kita baca di sini memang penekanannya, highlightnya adalah, ini dalam bacaan sepintas ya. Seolah-olah yang perlu melimpah adalah pengetahuan dan pengertian. Tapi kalau baca baik-baik susunan kalimatnya, induk kalimatnya dan anak kalimatnya, sebenarnya goalnya adalah kasih-Mu yang makin melimpah. Tapi supaya kasih-Mu makin melimpah dan punya impact macam-macam itu, melimpahnya mesti dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian. Nah sederhananya, ini kan ala-ala TikTok ya, kalau medsos begini harus bikin ringkas supaya orang menangkap ya. Jadi bukan aku tahu, maka aku mau mengasihi. Makin banyak pengetahuan dan pengertianku tentang Tuhan, maka aku akan makin berlimpah dalam kasih. Oh kebalik, justru aku mengasihi, maka aku mau tahu. Aku mengasihi, maka aku mau tahu. Justru kasih menjadi prasyarat bagi pengetahuan dan pengertian. Siapalah saya, siapa yang mau mengenal saya kalau tidak punya relasi dengan saya. Sederhananya begitu ya. Dan saudara, next. Martin Luther, ini bahasa sederhananya yang saya quotes ya, ini betul-betul diringkas ya. Apapun yang nyantol di hatimu, ya, apapun yang hatimu tertarik kepadanya, yang terikat kepada, yang nempel kepadanya, itu typo ya, confides in ya. Itulah Tuhan kita yang sebenarnya. Jadi apa yang menarik perhatian kita, itulah yang akan membuat kita pengen tahu lebih banyak, pengen kejar lebih jauh, pengen perjuangkan lebih serius. Nah, poinnya begini. Jadi, next, kita digerakkan sebenarnya. Bukan oleh pengetahuan, melainkan oleh keinginan. Kalau bahasa Paulus tadi adalah kasih yang membuat kita ingin melimpah-limpah dalam pengertian dan pengetahuan. Kita bukan digerakkan oleh pengetahuan, melainkan oleh keinginan. Saudara, kalau saya kasih ilustrasi, saudara pernah ambil bola plastik, bola yang isi angin, dan kita masukkan ke dalam air,
kita mau tekan seperti apapun, kita mau tenggelamkan bola itu, kita akan menerima tekanan balik, bounce back. Kita makin tekan, makin kuat, dan kita lepaskan, maka bola itu akan mencuat kembali dari dalam air. Dan itulah kita punya pengetahuan. Seperti kata Paulus, Tuhan, aku bergumul. Aku tahu dalam dunia diriku yang berdosa ini, aku tahu apa yang baik. Aku bahkan ingin melakukan yang baik. Tetapi kenapa justru yang aku lakukan adalah apa yang aku tahu itu tidak baik. Dan inilah pergumulanku dan pergumulanmu. Kita tahu, tapi ternyata perjalanannya begitu panjang. Sehingga hari ini goal pertama adalah, refleksi pertama, kalau kita bisa mengakui bahwa bukan pengetahuan yang memimpin kita kepada apa yang kita tahu benar dan mau kita sayang dan mau kita hidupin, maka kita tidak boleh berhenti di pengetahuan. Justru kondisinya dibalik. Kasih yang membuat kita ingin menambah pengetahuan, ingin mencari pengertian. Nah saudara, next ya, pikiran dan hati ya. Ini tidak untuk dipisahkan. Memang bisa dibedakan pikiran, hati. Ini sama seperti kalau kita awam ya, kita bilang mana yang duluan, listrik mengalir atau lampu nyala. Mana yang duluan terjadi, lampu nyala atau kita tekan saklar. Kita bisa bedakan, oh tekan saklar dulu, baru lampu nyala karena listrik mengalir. Itu jawaban sederhananya. Tapi kita nggak bisa kan membedakan mana yang utama, mana yang lebih penting. Tekan saklar atau lampu nyala. Kita tahu keduanya kita bisa bedakan fasenya yang mana duluan, tetapi mereka tuh satu kesatuan. Tidak perlu dibedakan antara tekan saklar dan lampu menyala. Nah, keduanya bisa dibedakan pikiran dan hati, tapi tidak bisa dipisahkan. Nah, kita tidak akan menemukan perbedaan signifikan dalam cara kita hidup. Sampai antara, ya ini jarak terjauh ini ya. Apa yang kita tahu dan apa yang kita mau, itu bisa bersatu. Pikiran dan hati bisa dibedakan, tidak bisa dipisahkan. Nah, kesenjangan hati dan pikiran, makanya saudara, seringkali itu terjadi bukan karena kita kurang salah satunya. Memang kurang salah satu pasti bikin kesenjangan. Tetapi kesenjangan utama kita, ini kedua hal yang tidak bisa dipisah, membedakan antara apa yang kita tahu dan apa yang kita mau. Mereka satu kesatuan. Apa yang kita mau akan membuat kita mencari tahu lebih banyak. Dan apa yang kita tahu lebih banyak menimbulkan rasa tertarik lebih dalam juga. Nah, yang sering terjadi adalah waktu orang berkata, ya aku tahu sih. Saudara tahu kita orang berdosa kalau bergumul sama dosa? Ya aku tahu sih. Orang datang memberikan nasihat, ya aku tahu sih berduka gak boleh lama-lama. Aku tahu sih mesti bertobat. Tapi aku gak bisa. Aku gak sanggup. Kalau mau lebih vulgar dan lebih jujur, aku gak mau. Kebenaran yang dipelajari gak menyentuh hati. Biasanya kapan orang, contoh sederhananya, orang mulai berolahraga dan jaga makan, itu nggak terjadi di usia-usia seperti para mahasiswa yang masih muda, umur 20-an, 30-an. Itu mungkin terjadi di usia Pak Cornelius. Atau bapak-bapak yang usianya sudah lebih senior. Atau bahkan yang muda. Tapi ternyata sudah mulai punya gejala-gejala. Gejala apa? Kok tengeng ya? Kok jongkok bentar ini sudah kelingkingan, sudah kesemutan ya. Kok jalan naik dari lantai 1 ke lantai 4 sudah ngos-ngosan ya, tertekan jantungku ini. Hasil check up biasanya memaksa kita untuk mengubah pola hidup. Harus ada sebuah tekanan intimidasi dari dokter bilang, lo lanjutkan ini, hidupmu tinggal 2 bulan terakhir. Mesti ada intimidasi kan, jadi membuat apa yang kita ketahui menjadi begitu nyata. Kesenjangan itu bukan terjadi karena kurang ini atau kurang ini. Mereka harus dipertemukan. Kebenaran itu harus menjadi begitu nyata, begitu real dilihat. Sehingga bukan cuma yang sesuatu yang di awang-awang, di idea. Dia harus turun menjadi nyata, barulah muncul pengertian yang mendalam karena bersatunya antara hati dan pikiran. Saya punya uncle di Pontianak ya, saya panggilnya Jitio ya. Paman saya ini sehari dia perokok. Kelas berat sehari itu minimal 2 bungkus, 2 pak ya. Itu setiap hari. Jadi 1 hari 2 pak, saya nggak tahu 1 pak isi berapa, Pak Ron? Berapa kretek? Jebakan Batman Pak, jangan dijawab. Mantan perokok nanti ketahuan. 2 pak, dan sudah berulang kali di reminder oleh family. Wes kurangi, bukan nggak boleh loh ya, kurangi karena kita tahu impossible menolong orang yang sudah kecanduan untuk bilang berhenti total, itu nggak mungkin. Maka tips paling mungkin kurangilah, 1 pak aja.
Kamu masih punya, dan uncle saya ini punya 6 anak. Dan anak yang pertama ini sudah mau menikah, anak yang kedua ini baru SMA. Jadi usia anak yang pertama sampai yang ke-6 itu rentangnya belasan tahun. Jadi maksudnya masih punya tanggungan hidup. Biasanya orang kalau nggak memikirkan dirinya sendiri, oh mau mati, yang penting mau hidup gue enak. Orang kan mikirkan, lu masih punya tanggungan, lu punya anak, lu pengen nggak lihat anakmu punya kehidupan? Lu masih punya tanggung jawab. Nah, biasanya cara itu cukup mempan ya untuk bikin orang tergerak mau melakukan sesuatu. Tapi ternyata tidak dengan aman saya. Dikasih tahu apapun, ya nggak apa-apa, masih sehat. Karena memang masih belum terasa dalam pekerjaannya ngantor setiap hari di perkotaan. Makanya masih enak, besar, tinggi besar. Dasarnya gemuk tapi besar sekali. Dan setiap kali kalau saya pulang kampung paling enak sama aman saya. Karena masih selalu dari kuliner dia ada lebih. Ya mau berbagi tentang kolesterol. Saudara, sampai satu kali. Saya pulang penjara. Saya masih diajak kuliner, tapi paman saya tidak makan geragas lagi. Makannya tidak semangat. Jadi kalau ngajak saya makan kue tiaw, makan kue kiateng, makan kue cap, makan nasi campur, yang pernah ke Pontianak tahu, itu makanan surgawi yang Tuhan titipkan di Pontianak. Itu dia makan cuma setengah porsi, lalu selebihnya dia lihat saya makan. Pesan lagi Hansun, 2 porsi, satu ini, satu ini. Habis dari sini ke tempat lain, dessert lagi, dia nggak makan. Padahal kita tahu makan itu paling sedap kalau makan rame-rame. Maka saya penasaran, kenapa paman sekarang kok makannya kok hemat-hemat begitu? Krisis keuangan kah? Oh ternyata bukan. Dia cerita. Ceritanya begini, singkatnya. Paman saya itu hiking bersama teman-temannya. Manjat gunung ya. Hiking ke gunung baru sepertiga perjalanan. Napasnya tersengal-sengal, sesak. Dan sampai rasanya katanya itu dia pikir hidupnya akan berakhir di sana. Karena waktu naik gunung baru sepertiga perjalanan, nggak bisa bernafas sampai harus dipapah, ditolong oleh orang-orang di sana dan nggak ada persiapan apa-apa karena pikir cuma hiking, cuma hike biasa ya. Kuatlah. Baru sepertiga perjalanan dia ngos-ngosan, dia hampir menjumpai kematian di momen itu. Saudara, butuh waktu kurang lebih rest itu hampir 1 jam ceritanya sampai dia tenang, bisa minum. Kemudian ditanya sama temannya, mau lanjut atau mau turun? Lanjut. Tapi pelan-pelan aja. Perjalanan yang mestinya cukup setengah jam untuk sampai puncak. Karena bukan gunung yang sangat tinggi. Pontianak nggak punya gunung yang sampai kayak begitu kan ya. Sampai di puncak saudara, paman saya bilang. Sampai di puncak. Dia keluarkan 2 pak rokoknya. Mestinya kalau sampai puncak dia mau uraikan dengan merokok. Dia keluarkan 2 bungkus rokoknya. Dia lempar ke tanah. Dia injak. Dan itu momen titik pertama dia bilang. Mulai hari ini. Aku berhenti merokok. Ekstrim, radikal. Dan itu terjadi karena apa yang sudah dia sering dengar, bukan hal baru. Dan apa yang muncul di hatinya, begitu nyata kematian itu bertemu. Baru itu mengubahkan. Dia sudah mendapat 1001 nasihat dan tentu bukan hal yang baru juga pengetahuan tentang rokok membahayakan. Dia tahu dia punya perasaan tentang anak dan keluarganya dan tentang dirinya sendiri. Tapi sampai kebenaran itu begitu nyata, menggerakkan, mengubahkan. Baru seseorang akan mengambil keputusan yang radikal. Sampai saya dan saudara connect, kesenjangan, gap antara hati dan pikiran itu connect. Baru perubahan itu bisa terjadi. Saudara, saya kasih sebuah refleksi dari Thomas, next. Thomas kita sering bilang ini si skeptis. Dia tidak percaya Yesus sampai dia melihat bukti sendiri. Tapi refleksi yang saya ingin bagikan justru, kisah Thomas ini sebenarnya bukan kisah pembuktian. Wah rasional ya si Thomas ini ya, dia memang harus lihat bukti dulu. Orangnya memang semuanya perhitungan, semua dikalkulasi. Begitu dia lihat ada tanda paku, ada bekas tombak yang tertusuk di lambung Yesus, baru dia bilang, oh iya betul ya, oh iya Yesus betul-betul mati ya. Oh Yesus betul-betul ternyata bisa bangkit, oh ternyata betul. Ini bisa meyakinkan aku bahwa engkau adalah Tuhan. Bukan. Bukan berarti kesaksian dari banyak teman-temannya, para murid, itu kurang valid, kurang meyakinkan, bukan. Pertemuan Thomas dengan Yesus, itu ada pertemuan yang menghubungkan antara keraguan, evidensial, buktinya, logikanya, dengan hatinya, yang pasti kaget, kecewa, dan terkejut. Kenapa Yesus harus mati seperti ini? Dan kenapa ada berita dia bangkit kembali? Apa yang terjadi? Semua kebingungan ini saudara, itu kemudian menjadi sebuah pengalaman yang mengubahkan. Dan saya percaya
ini bermulanya karena Thomas mengenal Yesus. Yesus mengajarkan banyak hal yang dulu belum bisa dia mengerti dengan utuh, tapi perjumpaan itu menghubungkan apa yang selama ini samar-samar di pikirannya dengan kali ini bertemu dengan Yesus yang punya hubungan pribadi dengannya. Dan saya sebut ini misteri pengalaman kasih yang mengubahkan. Bukan sebuah proyek intelektual dan pembuktian dari keraguan si Thomas. Sederhananya begini, kasih 1001 bukti kebangkitan Yesus kepada orang Yahudi. Saya percaya 1001 alasan bisa diberikan untuk mengcounter bahwa itu bukan Yesus. Saudara, saya mau bagikan 2 poin refleksi tentang faith seeking understanding dari refleksi apa yang surat Paulus ya kepada jemaat di Filipi dan juga dari refleksi perubahan Thomas ya. Yang pertama, faith seeking understanding menolong kita untuk memahami jika understanding itu bukan soal menambah pengetahuan dan pengertian, seolah-olah dengan sendirinya maka iman akan berkembang dan hidup yang serupa dengan iman kita itu akan terjadi. Jika kita mengakui bahwa gap ini harus dijembatani, maka yang pertama yang kita perlu lakukan, faith seeking understanding itu soal membangun kedalaman. Dan kedalaman memang tidak mungkin terjadi tanpa kita punya pengertian. Dan yang kedua, internalisasi, refleksi pribadi. Nah, yang quotes yang sangat terkenal dari Socrates ya, hidup yang tidak pernah kita evaluasi, yang tidak pernah kita koreksi, yang tidak pernah kita refleksikan, itu hidup yang tidak layak untuk dijalani. Iman yang disertai dengan dorongan mau tahu, itu bukan sekedar latah. Baca banyak buku. Dan supaya tampak keren, kita quote semua pembicara-pembicara, penulis-penulis yang populer, yang dikenal oleh orang maupun yang nggak dikenal oleh orang, dengan tujuan untuk menunjukkan kita baca loh, ini tokoh keren loh. Nah, tujuan dari membangun kedalaman dan lewat pengertian dan internalisasi, itu tujuan pertama adalah untuk memperoleh kesadaran. Kesadaran antara apa yang tahu dan apa yang kita ingini. Itu muncul. Dan itulah proses terjadinya kesadaran pribadi. Satu contoh yang tadi saya sebutkan ya, tentang paman saya. Kesadaran itu tidak dibentuk oleh pengetahuan, oleh nasihat, tekanan, intimidasi sekalipun tentang masa depan. Kesadaran itu muncul ketika apa yang dialamin dan apa yang sudah diketahui itu bertemu. Baru muncul sebuah komitmen. Dalam memperoleh kesadaran saudara, Tuhan akan menolong kita yang berdosa dan lemah ini. Yang kadang-kala pergumulannya bukan cuma soal mampu tidak mampu, tapi lebih pertama-tama adalah soal mau dan tidak mau. Mau nggak mau Tuhan harus menolong kita lewat baik the hard way or the right way. Memperoleh kesadaran dengan cara yang keras maupun dengan cara yang seharusnya, yang tepat, yang benar. Dalam pengalaman beberapa tahun saya melayani kaum muda, sebelum hari ini saya melayani keluarga muda dan juga anak-anak, karena kaum muda yang saya layani dari zaman remaja sekarang juga sudah menikah dan berkeluarga. Saya banyak menemukan orang kalau udah jatuh cinta ya, kan katanya semuanya jadi terasa indah. Setidaknya beberapa bulan pertama. Dan biasanya perempuan yang banyak kali curcol sama kakak pembimbingnya. Kok dia begini, dia begitu, aku gak kuat. Dan ditanya, kita coach ya, terus menurutmu bagaimana? Ini setelah dia bisa menganalisis semua, menurutmu bagaimana? Ini perlu dilanjutkan, tahu nggak hubungannya? Enggak sih. Dipandu dong untuk berani ngambil keputusan, putuskan sebelum penderitaan yang berkepanjangan ada di depan mata. Wah, dalam posisi emosional dia bisa, iya, besok aku ngomong. Besoknya nggak ada update. Tapi setiap kali curcol, itu bisa 2-3 jam, panas kuping ini. Tapi beberapa hari kemudian, muncul seliuran gosip. Bukan orangnya ngomong, temannya yang lain ngomong. Ya kok, balik lagi, jadian balik lagi tuh. Bolak-balik, dan ini curcolnya bukan terjadi 1 kali, 2 kali, berulang kali. Dan dengan reasoning yang sama, ada yang ditambah-tambahin dikit, kenapa aku nggak tahan sama hubungan seperti ini. Kita pandu the right way sekalipun dia nggak akan bertobat, nggak akan merasakan. Karena setiap kali dalam suasana menderita, dia sadar betul, aku nggak bisa terus-terusan seperti ini, aku harus cut hubungan toksik seperti ini. Tapi begitu dibaikin, suasana damai, walaupun dia tahu ini cuma bom yang dipendam, hatinya nggak mau mengakui bahwa aku punya hubungan yang buruk. Aku masih menikmati ini, dia baik kok, dia bisa berubah kok. Sampai saudara mau nggak mau dia harus mengambil keputusan yang sulit karena memang pasangannya akhirnya selingkuh. Nah tentu ini tergantung seberapa besar efek selingkuh. Kalau cuma efek emosional yang disebabkan, ya oke lah ya. Tapi kalau mereka yang sudah berhubungan lebih jauh daripada itu hubungan fisik, seksual, lain ceritanya. Trauma itu membekas mendalam ke harga diri, ke nilai diri. Dan upaya-upaya bunuh diri adalah hal yang sangat umum terjadi di
di perkotaan. Nah, begini poinnya. Terpaksa meninggalkan karena situasi sulit. Nggak ada pilihan kan? Bukan dia yang mau meninggalkan, tapi dia yang ditinggalkan. Sehingga dia akan meratap, menangisi, dan sakitnya bertahun-tahun dengan trauma itu. But, kesadaran itu muncul the hard way. Dan tanpa anugerah Tuhan, dan anugerah Tuhan ini adalah term umum untuk ngomong pendampingan, konseling, pemuritan, yang intensional. Proses the hard way ini bisa jadi sebuah kepahitan. Tapi inilah kita, bukan? Kita tahu yang the right way mestinya bagaimana. Tapi kita tahu betul, lebih banyak kali kita perlu diajar the hard way sebagai orang yang lemah dan berdosa. And that's what God will always do. Untuk menolong kita mendapatkan kesadaran itu. Through both the hard way and the right way. Kita ngomong dengan tentang orang lain dan tentang diri sendiri pada saat yang sama. Tujuannya begini saudara. Waktu kita bicara soal pengertian dan internalisasi. Tujuannya adalah supaya kesadaran itu muncul. Kalau bisa the right way. But sometimes, atau most often, memang harus juga through the hard way. Next. Begitu kesadaran itu muncul, itu akan menjadi sebuah tindakan, kalau saya pakai contoh paman saya tadi ya, begitu dia berhenti merokok, adiksi itu tekanannya muncul kan. Karena keinginan yang lama menahun itu pasti akan selalu natural ada. Itu bagaikan bola yang kita mau tekan ke dalam air, sedalam apapun, dia akan terus bounce back. Sampai kapan? Kalau bola, kita harus kempiskan dulu tuh isinya. Puff, sampai dia nggak punya power, keinginan itu, kita bisa tenggelamkan. Ya, yang harus paman saya lakukan untuk mengatasi adiksinya, ya tips umum itu baru berguna. Makan permen karet penggantinya. Olahraga penggantinya. Oh saudara, kalau keinginannya masih kuat merokok, adiksinya juga masih sangat kuat dan belum hilang. Semua tips itu dulu kelihatan seperti hal yang gak masuk akal dan gak relevan buat hidupnya. Ya tahu sih, tapi ini enak dan gak ada bad effect. Buat apa aku lakukan itu? Tapi begitu kesadaran itu muncul, keinginan itu mau diakalin, mau digantikan. Ya dengan permen karet, dengan olahraga, sampai dia menjadi kebiasaan alamiah, the second nature. Ya, istilah kerennya habitualisasi. Ya. Tapi bahasa sederhananya adalah itu sampai menjadi kebiasaan yang alamiah. Yang dilakukan tanpa banyak mikir lagi. Bukan tidak lewat proses berpikir ya. Kebiasaan yang tanpa proses berpikir adalah seperti ambil kucing, taruh dalam kandang. Tujuannya supaya ibadah nyaman tanpa tahu kenapa itu dilakukan. Dan kita bisa terus mengulanginya tanpa tahu relevansinya. Tapi kita bisa berdebat panjang. Kenapa harus ada kucing sebelum kita boleh memulai ibadah? Dan dalam banyak hal di pelayanan, dalam organisasi berhubungan dengan orang. Inilah yang terjadi. Dan tidak sesederhana kita memberikan penjelasan dan semuanya akan terurai dengan sendirinya. Oh saudara, maka faith seeking understanding ini bukan cuma soal saya semakin mengerti iman saya. Tapi saya juga semakin mengerti bagaimana orang lain beriman. Dan bagaimana iman komunitas, iman sosial itu terbentuk. Menjadi sebuah habit, menjadi sebuah budaya, menjadi sebuah nilai. Bahkan diktum. Sesuatu yang gak boleh kamu utak-atik. Karena ini filosofi. Oh bagaimana itu terjadi akan memberikan kita hikmat. Bagaimana menghadapinya. Tapi semua harus mulai dari diri sendiri sih. Internalisasi sampai itu menjadi kebiasaan yang alamiah. Tujuan internalisasi sekali lagi. Sampai muncul kesadaran dan muncul kebiasaan yang alamiah. Saudara tahu tidak berapa persen tindakan harian yang kita lakukan dengan kesadaran penuh? Ada yang mau tebak? Yang kita lakukan itu tanpa perlu banyak mikir lagi. Itu berapa persen? Versus yang kita lakukan sesuatu itu mesti mikir. Tahu berapa persen sesuatu yang kalau kita mau lakukan itu kita mesti mikir? Ada yang mau kasih angka? 20%? 30%? 40%? Oh no. Much less than that. Menurut riset, persentase yang kita lakukan, kegiatan harian yang kita lakukan yang dilakukan dengan kesadaran penuh ya, harus mikir dulu ya, itu cuma 5%. 95-nya adalah sesuatu yang kita lakukan sudah autopilot. Karena kebiasaan gak pakai mikir. Saudara bahkan naik lift ini aja, kalau biasa naik lift ya, atau naik tangga aja, itu sudah gak pakai mikir, otomatis. Saya pernah terjadi berulang kali dalam posisi saya melamun, karena berbagai hal memikirkan di jalan, naik kendaraan saudara. Saya mau ke tujuan yang harusnya lurus. Nah ini karena saya nggak bisa kasih contoh di Surabaya, mungkin nggak terlalu banyak familiar sama jalan. Saya waktunya jalannya lurus ke Jalan Diponegoro.
Saya otomatis di tengah-tengah melamun ya, saya naik motor, itu saya otomatis balik ke arah Banyu Urip, belok kanan waktu di lampu merah. Padahal tujuan saya jelas, saya mau lurus, tujuan saya mesti lewat jalan yang lurus. Jalan ke kanan itu jalan yang nyempal, nggak akan mungkin ketemu jalan yang tujuan yang saya mau. Tapi kenapa saya ngambil jalan kanan waktu saya melamun dan tidak sadar? Karena itu jalan yang setiap hari saya tempuh untuk pelayanan dan juga ngantar anak. Sehingga begitu saya tidak sadar, saya akan lakukan apa rute, saya akan jalani rute yang sudah setiap hari saya masukin. Dan itulah kita. Kita ambil porsi makan, kalau nggak dengan sadar kita akan cedok, ya memang sudah sehari-hari. Kalau yang sudah punya kebiasaan makan porsiannya kecil, ya otomatis akan ambil porsiannya kecil. Poinnya begini, yang kita lakukan dengan sadar itu cuma 5% loh. Kita nyetir saja, injak gas, injak kopling, kalau hari ini Matic mungkin lain cerita ya. Yang naik motor juga sudah nggak mikir kan kapan lihat sen, kapan belok, ngesen dulu ke kiri, baru lihat spion, baru boleh belok pelan. Nggak pakai mikir lagi. Buat orang yang baru belajar, semua harus dipikir, semua dengan sadar. Internalisasi, muncul kesadaran. Naik motor bagaimana? Oke, kanan dulu, mau belok kanan, lihat spion dulu, aman, sen. Pelan-pelan, belok. Tapi kalau sudah kita jadi seorang pengemudi yang sudah kawakan, sudah veteran, bertahun-tahun mengemudi, bahkan merem sambil lihat HP pun kita tahu kan, waktunya kapan mau belok itu. Nggak perlu mikir, mana dulu? Oke, lihat spion dulu, pencet tombolnya, lihat pelan-pelan belok. Enggak, sambil lihat HP pun cetak. Kita lakukan sudah nggak pakai mikir. Nah itulah namanya sudah jadi kebiasaan yang alamiah, tapi prosesnya mulai dari internalisasi. Dan proses awal-awal pasti harus mulai dengan pengertian. Nah saudara, jika kita sadari bahwa persentase kesadaran kita itu sangat kecil, tapi kebiasaan kita yang di bawah sadar itu 95% akan jadi respon alamiah kita. Maka yang kita perlu perhatikan sebenarnya bukan menambah pengetahuan demi pengetahuan, tapi menimbulkan kesadaran lewat internalisasi. Dan proses mengerti lewat informasi itu sangat krusial. Yang kedua saudara, tidak cukup ya kalau kita sebagai pemimpin faith seeking understanding pokoknya aku mengerti. Ini proses yang kita juga perlu menolong orang lain mengerti. Maka hanya lewat proses internalisasi, muncul kesadaran yang dalam dari pengertian dan pengetahuan, kita harus artikulasikan ini. Dan ini yang bikin proses sebuah khotbah bagus atau enggak. Itu sebenarnya waktunya di sini. Jika kita hanya mengumpulkan scraping dari macam-macam buku bacaan, commentary, kita gabungkan jadi satu, kita sampaikan delivery, kita nggak akan membumi, kita nggak akan mendarat. Karena kita nggak tahu bagaimana menyambungkan antara tambah pengetahuan dan menggerakkan hati. Perjalanannya sangat panjang. Maka artikulasi dan narasi, nah ini termasuk dalam ilmu homiletik kan ya, kalau skillnya. Tapi proses internalisasinya saudara, itu mesti clear. Baru kita bisa mengartikulasikan dan menarasikan, supaya apa yang kita bisa tangkap, orang lain juga bisa mengerti. Bukan cuma secara insting saja. Saya kasih contoh. Saudara, kalau orang yang sudah terbiasa memasak, cobain makanan. Tadi pagi saya 5:30 sama itu ya, pendeta Yosua, bodyguard saya hari ini. Pergi ke Bu Mail, soto Bu Mail ya, tapi Tuhan belum beranugerah. Tutup ternyata. Tapi misalnya saudara tahu soto Bu Mail ya. Kalau kita mau makan soto Bu Mail, maka kalau saya yang sudah biasa makan soto, waktu saya makan soto, saya tahu, wah bedanya sama soto di Surabaya ini apa nih? Oh cenderung rasanya Bu Mail ini apa ya, kok yang bikin beda ya? Koyanya kayaknya ya. Saya punya insting, rasanya beda. Saya mungkin bisa deskripsikan secara kabur, kayaknya bedanya di sini deh. Di Surabaya itu cenderung lebih gurihnya begini, ini soft, tapi kok kuat ya rasanya ya? Mungkin aroma bawang putihnya ya. Mungkin. Saya cuma bisa menduga-duga itu secara insting, tapi saya tidak bisa mengartikulasikan itu apa. Dan bagaimana membuat resep yang menyamai ini. Gimana kalau saya mau bikin cita rasa seperti Bu Mail di Surabaya? Saya nggak mengerti. Tapi kalau ada orang yang sudah sangat katam, sangat mahir dalam dunia memasak, apalagi dunia persotoan, apalagi Bu Mailnya dan keturunannya tentu saja, sudah generasi baru kan yang mengerjakan. Mencoba soto, dia bisa menjelaskan, oh tes ini adalah dari bahan ini. Oh, ini cenderung tesnya di sini ada hint, ada kesan yang second layer atau third layernya cita rasa ini dibentuk dari ini. Nah, saudara tahu bedanya apa? Seorang koki yang sudah handal dan lama berhubungan dengan dunia dapur, dia bisa mengartikulasikan apa rasa yang bisa dia cicipi.
Dia bisa menjelaskan tekstur, dia bisa menjelaskan warna, bukan hanya secara insting. Kayaknya, itu bedanya saudara. Nah lewat contoh perdapuran ini, jika kita di studi teologi, di higher education seperti ini saudara, kita mesti mengerti. Waktu kita mengartikulasikan, menarasikan apa proses yang kita sendiri alami, mengerti, sampai itu jadi kesadaran dan itu membentuk faith kita. Menimbulkan kasih, membentuk cara hidup kita yang suci. Dan juga bisa dirasakan buahnya oleh banyak orang. Proses internalisasi yang berlanjut dengan artikulasi dan narasi. Ini tujuannya untuk menolong orang lain menemukan inspirasi. Bukan sekedar menyuapkan makanan jadi ya. Tapi menolong orang lain juga untuk mengalami proses refleksi. Karena apa yang aplikatif buat saya di kota Surabaya tidak tentu aplikatif buat teman-teman di Lawang. Tapi setidaknya contoh-contoh aplikasi-aplikasi yang saya bagikan. Menolong teman-teman di sini untuk refleksi dengan situasi yang Tuhan berikan di sini. Ya, supaya orang lain mengalami inspirasi, ya menggugah mereka juga untuk menjalani proses yang tentu jauh lebih sederhana. Tapi prosesnya harus ada. Bukan sekedar lempar informasi yang melimpah. Dan secara cepat, next saudara, ini aplikasi-aplikasi tujuannya juga memang untuk memantik inspirasi. Saudara membentuk keinginan. Kalau tadi yang pertama informasi dan pengertian, sekarang kita bicara singkat secara tentang keinginan. Keinginan itu muncul memang harus ada beberapa faktor. Satu, sadar bahwa keadaan ini buruk. Ini keadaan yang berdosa dan ini harus diubah. Kalau orang tidak mengerti bahwa tidak sadar ya bukan tahu ya. Sadar bahwa ini keadaan yang buruk. Seperti paman saya, ini buruk sekali. Kesadaran itu muncul karena dia mengalami apa yang dia tahu dan apa yang dia alami menjadi nyata. Kesadaran itu, kebenaran itu di depan mata dan dia bilang, aku gak bisa kalau begini terus, ini buruk. Kalau aku lanjutkan, aku benar-benar akan mati. Mati adalah sesuatu yang jauh sebelumnya, tapi kini mati sesuatu yang dekat. Sadar bahwa keadaan buruk, baru akan berubah. Papa saya masih merokok sampai hari ini. Dia kencing manis, diabetes, badannya habis kurus. Saya pernah menolong papa saya untuk berhenti merokok lewat intimidasi. Kolaborasi sama mama dan cece saya. Konon papa saya hanya mau dengar saya, karena memang papa mama saya tidak kerja lagi, dan saya anak laki-laki yang terbesar, dan saya juga support keluarga. Sehingga setiap kali saya telepon, papa saya ada perasaan sungkan dan takutnya. Waktu itu papa saya pengen motor baru. Dibisikkan oleh mama saya. Dan saya janjikan, Papa, saya belikan motor baru dalam minggu ini. Tapi Papa harus berhenti merokok. Papa saya bilang, ya, oke. Nanti yang lain ngawasin loh ya. Kalau Bapak merokok lagi, motornya diambil. Oke. Tapi itu seperti dealing dengan anak kecil. Papa saya say oke. Entah karena memang manipulatif atau memang hatinya waktu itu betul-betul oke. Tapi Papa saya tidak menyadari bahwa rokok adalah hal yang buruk. Buat dia itu hanya cuma bargaining, nego untuk mendapatkan sesuatu yang dia inginkan, yaitu motor baru. Motor barunya datang, mama saya melaporkan. Sebulan kemudian, papamu merokok, diam-diam, di rumah famili yang lain. Dan sering mulai keluar, supaya apa? Bisa merokok di luar. Karena waktu balik, tetap aroma rokok itu tercium kan. Dan tetap ada bungkusan rokok di rumah, walaupun berusaha disembunyikan. Poinnya begini saudara, tanpa kita sadar, ada sesuatu yang buruk yang perlu diubah, dan kita mampu melihat keadaan yang lebih baik kalau saya berubah. Oh, biasanya kita sulit untuk punya keinginan yang baru. Dan yang ketiga adalah dorongan kasih. Saya kasih contoh lagi karena ini refleksi dari banyak pengalaman nyata. Saya pernah memancing refleksi dari kaum muda. Ada satu anak muda, laki-laki badannya besar. Dan saya tanya waktu itu sama teman-teman, apa yang paling kamu takutin? Maksudnya apapun yang di dunia ini ya, boleh yang fisikal, boleh yang mental. Dan dia bilang, aku paling takut kecoa kok. Gak menyangka ya, karena badannya besar, pria, takut kecoa. Ada juga badannya kekar, militer, takut kucing. Macam-macam ya, ketakutan seseorang. Nah, saya waktu itu membuat simulasi, bagaimana kalau suatu kali kamu masuk toilet, kamu kebelet pipis. Tapi ternyata di dalam toilet itu, kloset itu ada kecoa hidup. Kamu milih mana? Tetap masuk atau tahan? Rasa ingin buang airnya. Yo nggak berani masuk kok. Nanti malah terkencing-kencing tidak di tempat yang tepat. Dia memilih justru lebih nahan aja. Sekalipun sangat kebelet ya, tapi dengan simulasi pemikirannya. Lalu saya mulai lagi yang kedua. Bagaimana bila? Ya masuk kamar mandi. Saya tanya lagi kedua, siapa orang yang paling kamu sayang? Yang sangat kamu sayangi, bahkan lebih dari dirimu sendiri. Dia jawab mamanya, mama. Oke, bagaimana bila mamamu masuk ke kamar mandi
Dan mamamu juga sama kayak kamu. Rupanya ketakutanmu pada kecoa adalah turunan dari mamamu. Mamamu waktu masuk ke kamar mandi dan teriak, ada kecoa, Koko tolong. Mamamu orang yang paling kamu sayangi lebih dari dirimu sendiri. Teriak ketakutan di toilet karena ada kecoa. Kecoa yang juga kamu takutin. Kamu lakukan apa? Kamu masuk nolong? Atau kamu memilih yang lain? Simulasi ini tentu untuk menolong, untuk mengenal ya, apa yang penting, apa yang berharga, apa yang ditakutin, dan apa yang dikasihi. Dan dia bilang, dia terdiam. Anak muda ini tidak langsung menjawab, logis, aku takut sih kok. Tapi kalau ada mama, aku masuk. Pokoknya saya cuma mau menyampaikan lewat contoh ini saudara, keinginan tidak akan dibentuk cuma dari kesadaran dan melihat keadaan yang lebih baik yang berbicara tentang diri sendiri. Ada satu faktor yang melampaui keadaan diri, yaitu kasih. Sesuatu yang lebih berharga dari diri sendiri, yang kita tahu. Kalau aku hidup untuk apa? Dan kalau aku mati, aku berani mati untuk apa atau siapa. Keinginan itu saudara, bukan sesederhana. Tahu, maka sayang. No, prosesnya is a long way to go. Perlu proses-proses lanjutan lainnya. Contoh lain, saudara tahu namanya brand devotion? Bukan cuma pecinta brand, tapi ini sudah devoted. Sama seperti orang beriman. Jadi pernah ada riset, ini MRI, scanning otak manusia. Orang-orang yang mencintai brand tertentu. Kalau di US ini, risetnya di US ya. Scanning orang pecinta salah satunya brand Apple dan Facebook. Ini sudah riset yang belasan tahun lalu ya. Saudara tahu kalau orang, siapa sini yang pakai iPhone? Kalau kita debat soal iPhone versus Android, soal spek, ini nggak ada ujungnya ya. Kalau saya memang orang yang teknikal banget, saya bisa jelaskan speknya begini-begini loh. Saudara mau jelaskan spek sedewa apapun kepada pecinta brand tertentu, Apple Croak, it doesn't matter for them. Kita bisa bilang, oh kalau Android itu bisa fitur ini, lainnya lebih begini, kameranya lebih begini, bisa begitu, bisa begitu. So what? Ya memang lebih canggih, tapi so what? Saya punya jemaat juga konsultasi, kok aku pengen beli iPhone nih. Nah mulai coaching kan, kenapa pengen iPhone? Ya supaya bisa begini kan iPhone begini. Padahal keuangannya sebenarnya nggak cukup buat iPhone. Tapi dia tidak berani mengakui, atau setidaknya itu curiga saya, asumsi saya ya. Dia tidak berani untuk ngomong terus terang bahwa saya pengen beli iPhone. Supaya saya ingin tunjukkan pada orang lain, saya mampu beli. Dan bisa menampilkan pamor tertentu kalau saya pakai itu. Tapi sebenarnya keadaan ekonominya nggak mencukupi. Tapi dia pengen beli. Dan saya tanya, kenapa ya kamu pengen beli itu? Kenapa tidak beli yang, kamu kebutuhannya apa? Nah kan biasanya coaching kan mulai dari sebenarnya apa yang dibutuhkan. Dan dia jawab kebutuhannya ini. Keadaanmu, finansialmu gimana? Ya sebenarnya cukupnya cuma untuk ini. Tapi ini bisa sih aku cicil. Cicil kan membuat hidupnya lebih susah. Setelah di akhir coaching itu, intinya begini. Dia, kalau secara teknikal, dia pengen beli HP yang sebenarnya bisa di cover oleh merek yang jauh lebih murah. Dan fiturnya bahkan lebih relevan untuk dia daripada iPhone. Karena dia belum pernah pakai iPhone. Dia juga nggak koneksi software iCloud-nya. Dia nggak pakai MacBook, dia masih pakai Windows. iPhone-nya, ya dia tetap pakai, tapi sesuai yang dia bilang, kameranya, videonya, layarnya, itu semua ada di Android dengan harga yang sesuai dengan kemampuannya dia. Tapi yang dia tidak berani ungkapkan dan artikulasikan adalah, aku beli iPhone memang buat gaya. Karena antara jawaban teknikal dengan jawaban sebenarnya yang ada di hati keinginannya, itu nggak sinkron. Maka saya bisa menjelaskan kenapa Android lebih baik tanpa membuat dia switch orientasi. Dan bergerak akhirnya dari toko Apple ke toko Android. Oppo, Realme, Oppo. Itu namanya brand devotion. Saudara tahu kalau udah keluar seri yang baru iPhone. Kadang konyol ya kalau buat kita yang secara teknikal ya. Tapi ini devoted. Orang sampai bikin kemah di Singapura. Itu untuk book antrian sebelum hari H. Orang menginap di sana. Memang motifnya macam-macam, ada yang buat dijual lagi. Tapi ada pride orang-orang yang membeli itu. Itu namanya brand devotion. Dan keinginan itu lahir bukan karena tahu soal spek. Tapi ada sebuah keinginan yang belum terartikulasikan. Bahwa kalau aku membeli produk ini memberikan aku sense of identity tertentu. Ini bicara soal identitas, soal makna. Bukan lagi soal spek. Informasi ini bisa apa. Nah yang saya mau katakan waktu di scan kepalanya, di otaknya.
Orang-orang yang sudah menyukai brand tertentu, ini sama seperti orang-orang yang pemuja Tuhan, religius. Orang yang religius juga di-scan. Jadi situasi, mapping otaknya, itu mirip dengan orang yang mengagung-agungkan Tuhan. Sehingga ini bukan lagi disebut maniak atau fans, tapi ini disebut devoted fans. Ini brand devotion ya. Nah, sekarang buat penutup saudara. Faith seeking understanding is a long way to go. Pengertian, informasi, itu proses internalisasi sampai muncul kesadaran, lalu kita proses menjadi kebiasaan alamiah yang kedua, respon 95% dari kesadaran yang sudah terbentuk tanpa kita pikirkan dengan sengaja. Oh saudara, last quotes. Boleh, next. Terakhir. Injil, berita Injil. Iman kita. Itu bukan sesuatu yang kita terima karena itu diajarkan. Tapi itu sesuatu yang kita tangkap, kita embrace, itu meresap. Karena proses antara apa yang kita pahami dan apa yang kita inginkan, itu bertemu. Saudara ingin menggerakkan orang untuk menjadi seorang pelaut yang tangguh. Saudara tidak ajarkan dia di kelas. Saudara juga kita harus menolong dia untuk melihat seperti apa lautan yang keras itu. Dan seperti apa challenge-nya. Dan seperti apa joy-nya di lapangan. It's not something that we teach in class. Semua hal yang ideal, idea, pengertian, itu mesti diajarkan dalam praktek. Bukan cuma diajarkan lewat pengajaran one way lesson. Nah saudara, jika saya adalah produk dari pendidikan teologi di kampus ini yang masih mengharuskan kita tinggal di asrama, itu adalah proses yang menolong saya untuk mengerti. Saya bahkan lebih banyak mengingat memori-memori itu bukan di kelas, tapi di pengalaman. Bagaimana merespon situasi dengan ilmu teologi yang saya terima dari kelas-kelas. Saya mengerti Pak Kor, mengenal Pak Kor, itu saya bahkan nggak ingat materi-materi teologi perjanjian baru yang Pak Kor sampaikan. Tapi saya lebih menangkap apa yang Pak Kor tunjukkan lewat respon perhatian, respon pengajaran, respon-respon yang baik, yang positif maupun kerasa tidak terlalu enak. Itu justru dari interaksi itu, memori, kesadaran itu justru lebih terbentuk daripada itu. Bukan berarti kelas tidak penting saudara. Misalnya, saya mendapatkan kesan, contoh ya, ini contoh saja ya, bukan hal ini netral. Pak Kor itu kan suaranya ngebas ya, jadi kalau ngomong, ya. Jadi kalau kadang mendengar orang berbicara, ngobrol, saya melihat Pak Kor kadang begini, angguk-angguk sambil Saya mendapatkan kesan itu kesan seperti orang wibawanya kuat ya, karena suaranya ngebas, terus matanya menatap, kemudian mengangguk-angguk. Itu kan kesan bahwa saya ngomong diperhatikan. Dan saya memperhatikan itu Pak Kor waktu berbicara di publik, di ranah publik bukan ranah personal. Suaranya ngebas. Saya menangkap, saya orang suaranya cempreng, tinggi, tenor, saya nggak punya suara ngebas. Sehingga saya nggak punya wibawa dari bawaan alamiah ngebas. Tapi saya ingin menampilkan kesan bahwa saya cukup berwibawa. Maka yang saya lakukan adalah, saya tanpa sadar, saya meniru. Di awal-awal saya melayani. Setiap kali berbicara dengan orang untuk menunjukkan bahwa saya memperhatikan. Saya akan tatap matanya, saya angguk-angguk. Nggak alamiah sebenarnya. Saya berusaha untuk ngebas. Saya sendiri juga geli kalau sekarang ingat-ingat itu ya. Poin saya adalah, memang yang saya tangkap apa itu wibawa, itu saya tangkap memang dari interaksi. Yang menimbulkan membuat saya internalisasi, dan saya lebih menangkap itu, oke, saya mau lakukan ini. Walaupun dalam proses refleksi lanjutan saya tahu, that's not the way untuk menampilkan kesan bahwa wibawa itu ada. Nah, faith seeking understanding, kalau saya boleh rangkumkan hari ini, jika kita ingin melihat Yesus dan akan apa yang Yesus lakukan, apa yang Yesus ajarkan, itu menjadi sesuatu yang relevan buat kita, maka kita harus mulai dari membangun jembatan antara apa yang kita ketahui, the longest way to our heart, apa yang kita inginkan. Dan proses ini tidak bisa terjadi tanpa pendalaman, pengertian, internalisasi. Munculkan kesadaran karena hubungan, lalu membuat itu jadi sesuatu yang alamiah. Dan kita hanya bisa lakukan ini lewat anugerah Tuhan. Kesadaran ini bukan karena kita yang mencapainya, tapi Tuhan yang menuntun kita mencapainya. Both through the hard way or the right way. Hopefully yang kedua lebih banyak terjadi di antara kita.
But either way, God's grace is more than our greatest love or effort. Kiranya Tuhan menolong kita, faith seeking understanding, menolong kita juga untuk mengartikulasikan, menarasikan, dan menjadi relevan di jemaat yang kita layani. Tuhan memberkati, mari kita berdoa. Bapa, kami mohon satu, Roh Kudus-Mu menolong kami melihat Yesus lebih jelas dari proses refleksi dan internalisasi firman-Mu ini. Berkati kami Tuhan, tolong kami. Dalam nama Yesus Kristus, amin. Kita telah mendengar firman Tuhan, saat ini mari dengan bangkit berdiri. Bersama dengan seluruh pejuang iman dari masa ke masa, kita mengikrarkan pengakuan iman kita berdasarkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak-anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Berbahagialah bagi orang-orang percaya yang senantiasa berjalan dalam firman Allah, yang mau percaya dan belajar taat kepada Tuhan. Mari kita memberikan persembahan terbaik bagi Tuhan sambil menaikkan lagu Trust and Obey. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur apabila hari ini kami diberikan kesempatan sekali lagi untuk bersekutu dengan-Mu dan mendengar firman-Mu. Kami bersyukur untuk firman Tuhan yang telah kami dengar,
Kiranya firman-Mu sungguh boleh mengubahkan hidup kami untuk terus mencari pengertian akan iman kami. Supaya kami bisa mengartikulasikan iman dan pengalaman hidup kami berdasarkan pengetahuan yang terus kami dapatkan hari demi hari daripada Roh Kudus-Mu. Pada pagi hari ini kami juga mau berdoa secara khusus untuk STT Aletheia. Kami mau bersyukur karena Engkau senantiasa memelihara STT ini melalui orang-orang yang sungguh mencintai STT Aletheia. Ajar kami Tuhan supaya kami dapat bersyukur dengan menunjukkan melalui kehidupan kami untuk senantiasa bekerja, belajar, sungguh-sungguh melayani Tuhan di tempat ini. Kami juga mau berdoa bagi kegiatan promosi STT Aletheia yang dilaksanakan pada tanggal 12 hingga 16 September di Bali dan juga 17 hingga 22 September di Pontianak. Kiranya Tuhan menyertai segala persiapan dan hari H kegiatan supaya setiap pihak yang terlibat dapat melakukan dengan baik bagiannya masing-masing. Kiranya Tuhan sendiri yang mengirimkan orang-orang yang digerakkan hatinya untuk mengenal bahkan masuk ke STT Aletheia. Tidak lupa ya Tuhan, kami juga mau berdoa bagi bangsa kami tercinta Indonesia yang saat ini sedang dalam proses pemindahan IKN. Kiranya Tuhan bantu agar proses pemindahan dapat dilakukan dengan baik. Apabila ada kendala, kiranya Tuhan dapat memberikan hikmat bagi mereka yang berwenang untuk dapat mencari solusi yang terbaik dan yang mensejahterakan rakyat. Yang berdoa bagi para pemimpin bangsa supaya mereka dapat memimpin bangsa ini dengan kebenaran dan kasih, dengan keadilan dan kejujuran. Ya Tuhan, kami juga telah memberikan persembahan, kiranya persembahan ini dapat dikelola dengan baik untuk kemuliaan Tuhan. Kami juga berdoa supaya tidak hanya memberikan persembahan secara dana, kami juga dapat mempersembahkan seluruh hidup kami, hati kami setulus-tulusnya bagimu. Demikianlah seruan dan doa kami, kiranya Tuhan jawab sesuai dengan waktu-Mu yang paling baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari bangkit berdiri, kita kembalikan segala kemuliaan hanya bagi Allah Tritunggal yang terus menyempurnakan iman kita di dalamnya. Doksologi dan doa berkat oleh Pendeta Amos Winarto. Saudara yang kasih Tuhan, mari kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan sumber segala berkat itu. Mari kita memohon berkat darinya. Kasih yang ajaib dari Bapa, anugerah yang sempurna dari Tuhan kita Yesus Kristus, damai sejahtera melampaui segala akal dari Tuhan Roh Kudus, menyertai saudara sekalian. Pulanglah, jadilah berkat, karena Tuhanlah Tritunggal senantiasa memberkatimu, mulai hari ini dan seterusnya. Amin. Silakan duduk, silakan ambil satu teduh, ibadah selesai, Tuhan Yesus memberkati.